Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Anelika dengan NIM 225221128 dari kelas Akuntansi Syariah 6D. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah akuntansi zakat yang diampu oleh Ibu Devi Narulitasari, MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang review artikel jurnal yang berkaitan dengan tema zakat. Nama jurnal yang akan direview adalah Journal of Islamic Accounting and Business Research, yang mana jurnal ini keluaran tahun 2023 pada bulan September. Judul artikel jurnal ini adalah An Analysis of Zakat Disclosure in Islamic Bank, yang mana penelitian artikel ini adalah Mutas Abu Jib, Muhammad Gaid Mahaini, dan Muhammad Usama Al-Syar. Latar belakang pada artikel ini mencakup fenomena, yang mana artikel ini membahas fenomena pengungkapan zakat di bank syariah dengan fokus pada metode perhitungan, keputusan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan pengungkapan terkait pemegang rekening investasi. Pengungkapan zakat dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian, riset gap dalam artikel ini adalah terletak pada kurangnya transparansi dan detail dalam pengungkapan zakat oleh bank syariah. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam pengungkapan antara tahun 2014 sampai tahun 2019, bank-bank syariah masih perlu meningkatkan transparansi terkait zakat. Hanya 59% bank yang menyebutkan metode perhitungan zakat, dan hanya 9% yang memberikan penjelasan yang jelas tentang metode tersebut. Selain itu, tidak ada bank yang menyebutkan bahwa zakat yang harus dibayar oleh pemegang rekening investasi, meskipun 26% laporan menyatakan bahwa pemegang saham rekening investasi bertanggung jawab untuk membayar zakat. Temuan ini menunjukkan kebutuhan untuk penilaian lebih lanjut mengenai pengungkapan zakat dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini. Kemudian, rumusan masalah pada artikel ini adalah kurangnya transparansi dalam pengungkapan zakat oleh bank-bank syariah dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan dan potensi suntikan modal di masa depan ke bank-bank tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan yang lebih baik mengenai jumlah, metode perhitungan, dan bagaimana zakat dibayarkan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengungkapan zakat bank-bank syariah di tingkat global, serta pentingnya bagi deposan dan pemegang saham untuk mengetahui apakah bank membayar zakat atas nama mereka, dan pengungkapan metode penghitungan yang digunakan untuk menghilangkan ketidakpastian akibat pelaporan yang ambigu. Selanjutnya adalah membahas tentang kajian teori. Green teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori kepercayaan atau trust theory, yang menyatakan perlunya transparansi dan pengungkapan. Kepercayaan dipandang sebagai faktor penting dalam semua transaksi pasar dan institusi agar berfungsi dengan baik, serta dianggap sebagai kebutuhan untuk sistem sosial. Kemudian, aspek metode penelitian. Jenis penelitian pada artikel ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini mengkuantifikasi pengungkapan zakat dengan membangun indeks pengungkapan zakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengukur tingkat pengungkapan zakat secara sistematis. Populasi pada artikel ini adalah bank-bank syariah yang terdaftar di tingkat global yang dianalisis melalui laporan tahunan mereka untuk menginvestigasi pengungkapan zakat. Populasi yang dicakup terdiri dari 34 bank syariah yang beroperasi di 13 negara yang berbeda. Sampel dalam artikel ini terdiri dari 34 bank syariah yang terdiri dari 27 bank syariah penuh dan 7 anak perusahaan syariah dari bank konvensional. Bank-bank ini dipilih dari 13 negara, termasuk 7 negara yang mengikuti standar AAOIFI dan 6 negara yang tidak. Teknik pengambilan sampel dalam artikel ini adalah sampling acak atau random sampling dari 34 bank syariah yang diteliti dengan mempertimbangkan ketersediaan dan aksesibilitas data yang diperlukan. Hanya bank yang memiliki laporan tahunan yang tersedia untuk kedua tahun yang dipertimbangkan, dan sampel mencakup berbagai jenis bank, yaitu bank penuh dan anak perusahaan yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan pendekatan analisis konten, di mana data dikumpulkan secara manual dari laporan tahunan bank syariah yang diteliti untuk
mengukur tingkat pengungkapan zakat. Variabel independen yang digunakan dalam artikel ini adalah pengungkapan zakat oleh bank-bank syariah yang diukur melalui analisis dan indeks pengungkapan yang dibangun berdasarkan persyaratan AAUIFI. Kemudian, variabel dependen dalam artikel ini adalah tingkat pengungkapan zakat oleh bank-bank syariah. Teknik analisis data dalam artikel ini melibatkan pendekatan analisis konten dan analisis data numerik, di mana data dievaluasi berdasarkan seperangkat parameter yang telah ditentukan untuk menilai tingkat pengungkapan zakat. Selanjutnya adalah hasil penelitian menunjukkan adanya masalah utama dalam pengungkapan zakat. Rata-rata keseluruhan indeks pengungkapan zakat rendah dengan sebagian besar bank mengungkapkan informasi yang terbatas mengenai zakat, seperti jumlah dana dan tanggung jawab pembayaran. Kurang dari 40% bank yang diteliti mengungkapkan informasi mengenai peran Dewan Syariah dalam penghitungan zakat, dan hanya sedikit bank yang mana besarannya adalah 9% yang mengungkapkan informasi yang cukup rinci mengenai metode perhitungan zakat. Secara keseluruhan, pengungkapan zakat oleh sebagian besar bank, baik yang mengikuti AAUIFI maupun yang tidak, masih belum memenuhi standar praktik terbaik yang diharapkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihan dari artikel ini adalah penyampaian temuan yang jelas, di mana artikel ini menyajikan hasil penelitian dengan jelas mengidentifikasi masalah pengungkapan zakat di bank syariah. Yang kedua adalah pengembangan indeks pengungkapan, yang mana penelitian ini mengembangkan indeks pengungkapan zakat yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur transparansi. Yang ketiga adalah rekomendasi praktis untuk kebijakan. Artikel ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk eksekutif bank syariah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki pengungkapan zakat dan meningkatkan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Dan yang keempat adalah pendekatan multinasional. Dengan mengkaji bank-bank dari berbagai negara, artikel ini memberikan perspektif yang lebih luas dan relevan mengenai pengungkapan zakat dalam konteks global. Di sisi lain, terdapat kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama adalah keterbatasan data. Penelitian ini mengandalkan laporan tahunan sebagai sumber informasi utama, yang mungkin tidak mencakup semua cara bank berkomunikasi mengenai zakat, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang tidak cukup lengkap. Yang kedua adalah rendahnya tingkat pengungkapan. Meskipun artikel menyajikan temuan penting, namun banyak bank yang tetap menunjukkan pengungkapan yang sangat terbatas. Yang ketiga adalah keterbatasan dalam generalisasi. Meskipun artikel menyajikan temuan penting, namun banyak bank yang tetap menunjukkan pengungkapan yang sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa lebih banyak upaya diperlukan untuk meningkatkan transparansi. Dapat ditarik kesimpulan, artikel ini menyatakan bahwa pengungkapan zakat oleh bank syariah di 13 negara masih rendah, dengan banyak bank hanya memberikan informasi terbatas tentang jumlah dan tanggung jawab pembayaran zakat. Meskipun ada sedikit peningkatan antara tahun 2014 dan 2019, banyak bank yang tidak menjelaskan metode perhitungan zakat dan keterlibatan Dewan Syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan zakat untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah. Artikel ini juga merekomendasikan praktik terbaik dan pengembangan indeks pengungkapan zakat sesuai standar AAUIFI untuk mendorong peningkatan di masa depan. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan perlunya peningkatan pengungkapan zakat di bank syariah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keuangan mereka untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.